Shalom FLC Kids. Wah, adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa ya. Kakak-kakak di sini juga luar biasa. Kak Gavin gimana? Luar biasa dong. Kak Lewi? Luar biasa loh. Wedi, walaupun Kak Kristin sendiri di sini, tapi Kak Kristin percaya adik-adik pasti nemenin kakak di situ. Oke, yuk. Sebelumnya kakak mau nanya nih, kalian udah pakai baju yang cakep belum nih? Kalau misalnya udah, ayo kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memuji, menyembah dan menari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kakak hari ini mau nyanyi lagu Big or Small. Semuanya pada inget ya? Yuk kak, kita nyanyi. Tepuk tangan semua. Ikutin gerakan kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sasa, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sasa, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa sasa, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku. Sekali lagi dengan iman. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, luar biasa. Kita pasti bisa kalau kita bersama Tuhan. Oke. Hari ini di bulan September ini kita belajar tentang persahabatan. Ada yang tahu nggak persahabatan itu apa? Nah, persahabatan itu adalah kita menggunakan perkataan, tindakan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu peduli. Di minggu terakhir ini, kita akan belajar mengampuni sesama dengan tuntunan kasih Tuhan Yesus. Pasti kita semua punya sahabat kan? Jadi kakak minta adik-adik harus menunjukkan kasihnya dan harus bersinar untuk sahabat-sahabatnya. Seperti Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Yuk, kita mau menyembah Tuhan, kita siapin hati kita. Tapi sebelumnya kayaknya kita harus kontrol nafas dulu, ya gak sih kak? Ya enggak? Iya. Yuk kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, buang. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita siapin hati kita. Kalau nggak tahu lagunya kita belajar sama-sama ya. Kasih-Mu Tuhan membuatku bersih.
mampu menerangi kegelapan. Cintamu Yesus, cintamu Yesus, membuatku bercahaya seperti bintang di malam hari. Aku mau bersinar, aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang, aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Kasih-Mu Tuhan membuatku bersinar, yang mampu menerangi kegelapan. Cintamu Yesus membuatku bercahaya seperti bintang di malam hari. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang, aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Aku mau bersinar, aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Mau menjadi terang, aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan untuk sahabatku dan keluargaku. Untuk sahabatku dan keluarga. Sekali lagi dengan iman. Untuk sahabatku dan keluargaku. Kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah bernyanyi, menari, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami karena kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mendengarkan, anak-anak yang mau menghormati orang tua dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bah, aduh, udah lama nggak ketemu adik-adik semua. Kayaknya udah setahun ya, apa 1000 tahun? Enggak lah, cuma beberapa bulan aja kok adik-adik. Ya, waduh, senang banget kakak rasanya bisa ketemu sama adik-adik semua hari ini. Minggu kemarin atau tema bulan ini kita masih bahas soal tentang persahabatan. Waduh, kakak senang banget nih kalau ngomongin soal persahabatan. Adik-adik ngomong-ngomong, siapa di sini yang di rumah yang punya sahabat atau teman baik atau teman akrab? Wah, angkat tangan coba. Waduh, banyak juga ya. Teman baiknya biasanya isinya ada berapa orang? 1, 2, atau 3, atau banyak? Iya, kalau kakak banyak banget sama kayak adik-adik semua. Mungkin diawali dengan 1 orang dulu, 2 orang dulu, terus tiba-tiba jadi banyak. Semuanya baik ya. Oke, adik-adik, hari ini kita mau masuk ke firman Tuhan. Kakak mau bawa firman Tuhan hari ini dari kitab Yohanes pasal ke-18 ayat 1 sampai ke-27. Dan Yohanes pasal 21
ayat 1 sampai 19. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, di kitab ini menceritakan tentang dua tokoh sih sebenarnya. Tapi ada banyak sebenarnya, tapi lebih fokus ke dua tokoh, yaitu tentang Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, ini ceritanya tentang bagaimana waktu pas si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kakak mau nanya dong sebelumnya, siapa di sini adik-adik yang punya teman, terus temannya adik-adik melakukan hal yang buruk terhadap adik-adik? Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Misalnya adik-adik dipukul atau diisengin sama teman-temannya. Nah, kakak mau tahu dong gimana sih rasanya? Sedih nggak? Atau mungkin adik-adik pengen balesnya lebih kenceng. Jadi kalau misalnya adik-adik ditonjok sama teman, adik-adik mau tonjok lebih kenceng lagi. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya suka ngejek adik-adik semua, adik-adik mau balas ejek. Ejeknya lebih parah. Ada yang seperti itu nggak? Nggak ya adik-adik ya? Kakak tahu pasti nggak. Nah, kalau misalnya ada beberapa yang seperti itu, kalau misalnya udah bales gitu, kakak mau nanya dong, rasanya seperti apa sih? Puas, lega, atau bangga? Nah, ayo jawab dalam hati. Sekarang kakak mau tanya lagi. Gimana kalau sebaliknya adik-adik yang ngisengin teman-teman secara nggak sengaja, terus teman adik-adik sampai sedih, terus mereka marah, kemudian mereka nggak tahu kalau misalnya adik-adik itu nggak sengaja dan akhirnya mereka balas adik-adik semua. Mereka balas pukul atau balas isengin adik-adik. Gimana ayo? Dibalikin nih. Jadi temannya adik-adik semua yang balas mau balas ke adik-adik semua. Tentunya nggak enak ya adik-adik ya. Nah, kita pasti lebih suka kalau diperlakukan baik sama orang lain. Ingat nih adik-adik, dicatat ya. Aku harus memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Di dua ayat yang tadi kakak baca di atas itu adik-adik bisa baca nanti, itu menceritakan tentang Yesus dan Petrus. Cerita tentang bagaimana Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Waduh, gawat ya, sampai 3 kali. Adik-adik, sebelum kakak lanjut, adik-adik ada yang tahu gak sih menyangkal itu apa sih? Nah, waktu itu si Petrus nggak mau ngaku kalau kenal sama Tuhan Yesus, nggak mau ngaku ke orang lain. Orang lain bilang gini, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Oh bukan aku nggak kenal sama Tuhan Yesus. Terus ada lagi yang bilang, kamu kan murid Tuhan Yesus kan? Terus si Petrus nggak mau ngaku sampai 3 kali. Pada akhirnya setelah 3 kali, akhirnya ayam berkokok. Kukuriu. Akhirnya si Petrus sadar kalau misalnya Petrus udah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus sedih sekali. Terus pada akhirnya, tapi Tuhan Yesus hebat loh adik-adik. Tuhan Yesus itu sama sekali nggak marah sama Petrus. Dia nggak taruh dendam sama Petrus. Malah Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Ingat ya adik-adik, pertemanan itu harus saling mengampuni. Di Alkitab ada nggak sih tulis kalau Tuhan Yesus itu membalas perbuatan Petrus? Karena si Petrus udah menyangkal aku 3 kali, aku nggak mau mengampuni Petrus lah. Ada nggak Tuhan Yesus seperti itu? Enggak ya adik-adik ya. Justru Tuhan Yesus mengampuni, sangat mengampuni. Jadi adik-adik yuk coba ingat-ingat lagi nih. Ada nggak ya aku pernah ngelakuin kesalahan dengan orang lain? Kalau ada, cepat-cepat minta maaf. Misalnya dengan si A, si B, atau mungkin dengan saudara sendiri, dengan Koko, Cici, adik-adik semuanya, mama, papa, ada ngelakuin kesalahan, cepat-cepat minta maaf. Ya. Atau mungkin adik-adik sering diisengin sama temen, yuk kita harus mengampuni mereka. Karena pertemanan itu harus saling mengampuni. Dan jangan lupa ya adik-adik, aku harus memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya adik-adik mau diperlakukan baik, ya adik-adik juga harus baik sama orang lain. Kalau misalnya adik-adik nggak baik sama orang lain, terus tiba-tiba ada yang nggak baik sama adik-adik juga, adik-adik jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena adik-adik nggak baik sama orang lain. Tapi kakak percaya, FLC Kids semuanya pasti baik sama orang lain. Baik sama semua orang, terlebih sama Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhannya sampai di sini aja. Ingat ya adik-adik ya, kalau mau diperlakukan sama orang lain dengan baik, adik-adik harus memperlakukan orang lain juga harus dengan baik. Yuk, kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk kami boleh mengampuni orang lain. Terlebih dengan orang-orang yang mungkin sering ngisengin kita. Atau mungkin orang yang jahat sama kita. Tapi kami percaya karena Tuhan Yesus ada, kami akan terus mengampuni orang lain.
Kami juga nggak mau isengin orang lain juga Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan yang baik untuk orang lain atau untuk siapapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat. Kami mau dengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami tutup firman Tuhan hanya ke dalam tangan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Ada adik-adik FLC Kids. Hai. Kak Febri, apa kabar Kak? Hai, aku baik kabarnya. Lama nggak ketemu Kak. Tahu nggak, aku tadi abis lihat nonton ibadah online FLC Kids. Kakak udah nonton belum? Udah dong. Udah. Coba aku mau tanya hari ini belajar tentang apa? Pastinya belajar tentang persahabatan loh. Tadi Betul sekali. tadi pesannya Kak Tony itu kita persahabatan harus saling mengampuni, Kak. Benar. Jadi kita harus saling mengampuni sahabat dan teman kita satu sama lain. Jadi adik-adik harus ingat ya, kita harus memperlakukan orang lain, teman dan sahabat kita sebagaimana adik-adik juga ingin diperlakukan. Kakak ulangin lagi, jadi kita harus memperlakukan orang lain seperti adik-adik ingin diperlakukan. Jadi kita hari ini belajar apa Kak? Belajar tentang mengampuni. Memperlakukan orang Ya, lain. mengampuni. Oke deh. Tapi omong-omong, kok belakang kita kayaknya adik-adik apa sih? Oh iya, Kak, aku karena kangen banget Kak, aku jadi pakein background aku loh. Ada Jevera, ada Jemima, ada Oce, ada Kak Justin, Banyak. sama ini Kenneth Raisin sama Kak Ewit. Kalau aku juga nih, Kakak juga. di tengah-tengah gitu ada Hanesa. Iya. Nah, ada Dani. Wah, Iya bener. Lucu banget. tapi yang nggak kecebut jangan sedih ya, karena Jangan sedih. kakak-kakak inget juga kok sama kalian. Kakak-kakak juga kangen sama adik-adik semua. Iya, bener banget. Dan sekarang kita mau kasih sesuatu buat adik-adik di bulan ini. Karena kita udah selesai belajar persahabatan, tapi bukan berarti gak harus melakukan persahabatan juga buat bulan-bulan berikutnya. Harus dilakukan juga. Tapi kakak mau kasih sesuatu untuk adik-adik kerjain di rumah nih. Bareng papa mama, bareng adik kakak, yaitu kreativitas. Apa tuh Kak? Yes, yuk kita langsung lihat aja ya. Ini dia kreativitas persahabatan. Adik-adik harus persiapkan barang-barangnya nih. Yuk disimak ya. Pertama, adik-adik siapkan kertas kosong. Kedua, adik-adik siapkan alat tulis seperti pensil warna, pensil biasa, lalu alat lukis boleh, lalu ada krayon, dan sebagainya. Setelah itu, adik-adik bisa ajak mama papa maupun adik kakak atau siapapun yang ada di rumah. Jangan lupa kerjanya bareng-bareng ya. Yuk ikutin langkah berikut ini. Pertama, adik-adik siapkan alat tulisnya dan juga kertasnya, lalu gambar pohonnya seperti ini, dan jangan lupa batangnya dibikin 4 ya, seperti ini. Lalu bikin daunnya. Wah, daunnya di 4 batang itu adik-adik. Setelah itu, adik-adik tulis nih 4 batangnya itu seperti ini. Dan di daunnya adik-adik tulis nama sahabat adik-adik atau nama teman adik-adik. Yeay. Lalu adik-adik udah boleh mulai mewarnai setelah menulis itu semua. Warnainya yang cakep ya adik-adik, dan warnanya yang sekreatif kamu dan semenarik kamu.
Kalau kakak sih warnainnya batangnya itu coklat, pohonnya coklat, lalu daunnya warna hijau. Kalau adik-adik mau warna lain boleh juga ya. Nah, setelah itu adik-adik boleh hias dengan apapun sekreatif adik-adik dan menarik adik-adik. Ini dia pohonnya yang kakak buat. Jangan lupa ya adik-adik dibuat di rumah. Nah adik-adik, itu dia kreativitasnya. Jangan lupa dibikin ya, karena Kak Sarah sama Kak Febri spesial loh buat adik-adik buat itu. Dan jangan lupa di-share ke Instagram Story dan tag @forwardlivinces ya. Kakak tunggu sampai seminggu, 2 minggu, nggak apa-apa. Buat aja adik-adik, oke? Yay. Betul. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Yuk kita baca bareng-bareng pakai gerakan ya. Ada di Amsal 17 ayat 17. Siap? Kita bareng-bareng. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita ulangin sekali lagi ya. Yes, yuk. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pada udah semangat sih dan hafal semua nih Kak kayaknya. Iya, udah sebulan Kak kita baca ayat hafalan ini. Yes. Jadi adik-adik pasti udah inget di luar kepala. Yes, pasti itu. Dan kita ada info apa lagi ya Kak? Ada apa lagi ya Kak? Kira-kira ada apa Kak? Oh, small group Kak. Iya, nah adik-adik Kak Sarah sama Kak Febri mau infoin kalau untuk kelas J Squad, yaitu kelas 4 sampai kelas 6, kita setiap hari minggunya punya small group jam 7.30. Nanti Kak Sarah dan Kak Rika akan bantu share linknya ke grup orang tua FLC Kids. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya, yaitu kelas J Squad. Kelas 4 sampai kelas 6 jam 7.30 di hari Minggu. Nanti kita biasa kita cerita-cerita Kak, kita sharing, kita bahas hari ini kita belajar apa. Wah seru banget Kak. Seru banget. Tapi buat adik-adik yang bukan G-Squad, yang situasi sama jam, nanti tunggu info selanjutnya ya. Siapa tahu. Nanti diinfoin lebih lanjut. Iya, bener banget. Dan sekarang kita udah selesai nih, Kak. Tapi sedih kok pengen ketemu lagi. Pengen ketemu Kak Febri, ketemu adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Dan kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Masker, dan rajin-rajin cuci tangan. Dan rajin-rajin belajar di rumah dan tetap berdoa. Betul, Kak? Benar banget, adik-adik. Yuk, langsung aja ya, adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa. Dadah, Kak Febri. Hai, Kak Sarah.